Halo teman-teman peneliti, setelah sebelumnya kita membahas tentang paradigma dan jenis-jenis penelitian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang alur penelitian. Alur penelitian ilmiah adalah serangkaian langkah yang harus kita ikuti untuk menyusun dan menjalankan penelitian dengan metode ilmiah. Tujuan dari alur penelitian yang jelas adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, terorganisir, objektif, dan dapat dipercaya. Kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana penelitian kita harus sistematis dan terorganisir pada video sebelumnya. Lalu apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama, kita harus menentukan dulu apa yang ingin kita teliti. Artinya, kita harus menemukan masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab melalui penelitian kita. Yang harus diingat adalah masalah yang kita susun haruslah relevan, memiliki konteks yang jelas dan spesifik, serta kita buat atau kita susun dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian yang baik. Lalu cara mendapatkan masalah penelitiannya bagaimana? Nah, pertanyaan penelitian ini bisa kita dapatkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan kajian pustaka sebanyak dan serelevan mungkin. Kajian pustaka ini berguna untuk memahami penelitian terdahulu di bidang yang sama, kemudian mengidentifikasi research gap antara berbagai penelitian yang telah dilakukan, serta membangun dasar teoritis dan hipotesis penelitian kita. Melalui kajian pustaka, kita bisa menentukan variabel-variabel penelitian, serta menyusun hipotesis kita. Hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Nah, mengenai bagaimana mengidentifikasi masalah ini akan kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya. Tahap selanjutnya dalam melakukan penelitian adalah menyusun rencana penelitian. Setelah kita memiliki latar belakang atau masalah yang ingin kita teliti, maka peneliti harus mulai merancang desain penelitiannya, termasuk pemilihan metode penelitiannya seperti eksperimen, survei, atau studi kasus. Kemudian kita juga perlu menentukan instrumen pengumpulan data, teknik penentuan sampelnya, dan bagaimana data kita akan kita analisis. Pada tahap ini, peneliti harus banyak membaca referensi untuk mendapat wawasan mengenai metode-metode yang relevan yang bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Instrumen pengumpulan data juga harus disesuaikan dengan jumlah data yang cukup untuk membantu kita menarik kesimpulan nantinya. Tahap berikutnya yaitu melakukan penelitian sesuai dengan rancangan atau desain yang kita susun. Pertama, kita kumpulkan data terlebih dahulu. Pengumpulan data ini harus sesuai dengan metode yang kita rencanakan sebelumnya. Bagaimana cara mengumpulkannya dan berapa jumlah sampelnya? Data ini bisa saja berupa hasil pengamatan, wawancara, survei, eksperimen, atau data sekunder dari berbagai sumber yang dianggap relevan dan kredibel. Kemudian yang kedua, setelah data terkumpul, peneliti memproses dan menyajikan data seperti yang sebenarnya. Artinya data ini harus akurat. Kemudian kita sajikan dalam bentuk penyajian data yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya data bisa kita analisis menggunakan analisis statistik atau analisis kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan analisis adalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya, peneliti harus menginterpretasi hasil analisis data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Interpretasi ini harus dilakukan secara objektif dan didukung oleh teori atau penelitian terdahulu. Pada tahap ini, artinya peneliti membutuhkan banyak referensi penelitian terdahulu untuk membantu peneliti mengkaji hasil atau temuan penelitiannya. Peneliti bisa membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian lain atau memberikan perspektif baru. Hasil dan temuan penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk laporan atau karya ilmiah. Karya ilmiah harus mencakup semua langkah penelitian kita, termasuk latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Demi hasil penelitian yang berdasarkan pada data, minim bias, dan pembahasan yang relevan, maka karya ilmiah kita biasanya akan dievaluasi oleh orang lain. Dalam kasus mahasiswa, karya ilmiahnya mungkin direview oleh dosen pembimbing. Sedangkan karya ilmiah yang akan dipublikasi pada suatu jurnal biasanya akan direview oleh editor dan reviewer yang ahli di bidangnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keandalan penelitian. Artinya, peneliti memiliki banyak pilihan ya untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Bisa dipublikasikan melalui jurnal atau seminar penelitian, baik nasional maupun internasional. Baik, untuk alur penelitian itu saja materinya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.